Indonesia yang berjudul Legenda Danau Situ Bagendit. Alkisah di desa terpencil di daerah Jawa Barat, ada seorang janda muda yang kaya raya. Hartanya sangat melimpah ruah. Namun sungguh disayangkan, janda itu sangat kikir, pelit, dan tamak. Karena sifatnya yang kikir dan pelit itu, maka masyarakat di sekitarnya memanggilnya Bagenda, yang artinya orang kaya yang pelit. Suatu hari, ketika Bagenda sedang asyik menghitung-hitung emas dan permatanya di depan rumahnya, tiba-tiba ada seorang perempuan tua yang sedang menggendong bayi datang menghampirinya. Bagenda, kasihanlah kami. Suatu hari anak saya tidak makan, kata perempuan tua itu gemas. Hei perempuan tua yang tidak tahu diri, makanya jangan punya anak kalau kamu tidak mampu menafkahkan. Mengapa kau berani di depanku? Bentak Bagenda. Bayi di gendongan perempuan tua itu pun menangis dengan suara bentak-bentak dari Bagenda. Tanpa sepatah kata pun, Bagenda masuk di dalam rumah. Alangkah senangnya hati perempuan tua itu karena mengira Bagenda akan mengambil makanan untuk anaknya. Cucu, diamlah anakku sayang. Sebentar lagi kita akan mendapat makanan. Ujuk perempuan tua itu sambil menghapus air mata bayi. Lama kemudian Bagenda pun keluar. Nah, bukan makanan yang dia bawa, melainkan sebuah ember yang berisi air dan yuk, rasakanlah ini, hei perempuan tua. Saru Bagenda ini, tak ayam lagi, sekujur tubuh perempuan tua dan bayinya menjadi basah kuyup. Melihat perempuan tua dan bayinya belum dibapati, janda kaya yang tidak berperasaan itu semakin marah. Dengan wajah garang, ia mengusir perempuan tua itu keluar dari pekarangan rumahnya. Keesokan harinya, beberapa warga datang ke rumah Bagenda ini, meminta air sumur untuk keperluan memasak dan mandi. Bagenda, tolonglah kami, biarkanlah kami mengambil air di sumur Bagenda untuk kami pakai memasak. Kami sangat kelaparan. Ibu seorang warga dari luar pagar rumah Bagenda ini. Hei kalian semua, aku tidak mengizinkan kalian mengambil air di sumur. Jika kalian mau, pergilah ke sungai di sana. Usir Bagenda ini. Para warga pun tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mereka pun terpaksa pergi ke sungai. Berapa lama setelah para warga itu pergi, tiba-tiba ada seorang kakek tua buta berdiri di halaman rumah Bagenda. Bagenda yang sejak tadi sudah merasa kesal menjadi semakin kesal karena kedatangan kakek tua itu. Tanpa sepatah kata pun, ia keluar lalu merampas tongkat sang kakek. Dengan tongkat itu, ia memukuli sang kakek hingga babak belur dan jatuh tersungkur ke tanah. Melihat kakek tua itu sudah tidak berdaya lagi, janda kaya
membuang tongkatnya samping kakek tua itu. Lalu bergegas masuk ke dalam rumahnya. Sungguh malang nasib kakek tua itu. Bukannya air minum yang diperas dari janda kaya itu, melainkan sebuah penganiayaan. Sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, kakek tua itu berusaha meraih tongkat itu. Lalu, dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, kakek tua itu menancapkan tongkat itu di halaman rumah Bagenda ini. Begitu ia mencabut tongkat itu, tiba-tiba air bersumber keluar dari bekas tancapan tongkat itu. Bersamaan dengan itu, kakek itu pun menghilang entah kemana. Semakin lama, semburan air itu semakin besar dan deras. Para warga berlarian meninggalkan desa untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Bagenda Indi masih dalam rumahnya hendak menyelamatkan seluruh harta bendanya. Tanpa disadarinya, air telah menggenangi seluruh desa. Ia